Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Sabtu ini, tanggal 12 Juni 2021, saya akan menyampaikan berkenaan dengan status perempuan dalam Islam. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, kita melanjutkan kembali acara tanya jawab berkenaan kali ini dengan atau tentang status perempuan dalam Islam. Seseorang ada menyebutkan kebingungan mereka sehubungan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, dan meminta bimbingan kepada Hujur untuk beberapa perintah Islam tentang hal itu. Hazrat Khalifatul Masih Al-Homis, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadullah bin Arsyil Aziz, di dalam suratnya tertanggal 11 April 2016, beliau memberikan jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan sangat luar biasa sebagai berikut. Kebingungan Anda yang telah Anda sebutkan dalam surat Anda telah meningkat karena tidak memahami ajaran Islam dan sifat manusia. Islam tidak pernah mengklaim bahwa pria dan wanita benar-benar setara dalam segala hal. Jangankan Islam, bahkan kodrat manusia menolak anggapan bahwa laki-laki dan perempuan harus dinyatakan setara dalam segala hal. Memang benar, Islam mengajarkan bahwa sebagaimana Allah Ta'ala memberikan berkah dan nikmatnya kepada laki-laki sebagai hasil dari perbuatan baik mereka, dengan cara yang sama Tuhan juga menjadikan perempuan pewaris nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, maka Tuhan mereka mengabulkan doa mereka seraya berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal dari antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah dari sebagian lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari rumah-rumahnya, yang ditimpa kesusahan pada jalanku, yang berperang, dan dari mereka yang terbunuh, niscaya aku akan menghapuskan, dan niscaya aku akan menghilangkan keburukan-keburukannya, dan akan memasukkan mereka ke dalam kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai ganjaran dari Allah Ta'ala. Dan di sisi Allah Ta'ala ada sebaik-baik ganjaran. Quran Surah Al-Imran Surah 3 ayat 196. Untuk keterangan laki-laki dan perempuan dalam hal yang relevan dengan laki-laki dan tidak berhubungan langsung dengan perempuan. Jika laki-laki yang ditunjuk untuk bersaksi tidak ada, maka
Alasan pengangkatan dua perempuan bersama laki-laki adalah karena hal-hal tersebut, yakni tidak terkait langsung dengan wanita. Oleh karena itu, jika wanita yang bersaksi dia lupa, ada kekurangan, rincian kesaksiannya, wanita lain dapat mengingatkannya. Dengan kata lain, bahkan kesaksian sebenarnya hanya untuk satu wanita. Wanita kedua hanya ditunjuk sebagai untuk tindakan pencegahan, untuk mengingatkan wanita pertama agar tidak lupa karena masalah seperti itu tidak terkait langsung dengannya. Teks Al-Quran juga mendukung pemahaman akan hal ini, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang kepada sesamamu untuk masa tertentu, maka hendaklah menuliskannya." Di dalam ayat terakhir dikatakan, "Dan tetapkanlah dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi-saksi yang kamu sukai. Supaya jika seorang dari kedua perempuan keliru, maka seorang lagi dapat mengingatkan yang lain." Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 283. Para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Allah Ta'ala, lalu sejauh hal tersebut, keprihatinan yang secara langsung berhubungan dengan perempuan, terbukti dari hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad SAW memisahkan pasangan yang menikah pada perlakuan kesaksian seorang wanita lajang yang mengatakan bahwa dia telah merawat kedua anak laki-laki dan gadis di masa kecil. Karenanya Hajat Uqbah radhiyallahu anhu bin Haris menceritakan bahwa dia telah menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Kemudian seorang wanita mendatanginya dan berkata, "Saya telah merawat Uqbah dan wanita yang dinikahinya." Uqbah berkata kepadanya, "Aku juga tidak tahu bahwa kamu telah merawatku, dan kamu juga tidak memberitahu aku sebelumnya tentang ini." Kemudian Uqbah pergi untuk mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Lalu dia bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana Anda bisa mempertahankan dia sebagai istri ketika telah dikatakan, yakni bahwa dia adalah saudara angkat Anda?" Karena itu Uqbah menceraikannya dan dia menikah dengan pria lain. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga sejauh menyangkut berkenaan dengan talak dan kulah, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebaliknya Islam lebih menyukai tidak hanya memberikan laki-laki hak untuk bercerai, tetapi juga Islam memberikan perempuan hak untuk mendapatkan kulah. Laki-laki dan perempuan juga diberikan hak yang sama di dalam hal ini. Ketika seorang pria menceraikan seorang wanita, dia terpaksa untuk membayar semua pemberian keuangan padanya. Selain itu, apapun dukungan finansial yang mungkin telah dia berikan kepadanya sebelumnya, dia tidak dapat mengambilnya kembali. Demikian juga bila seorang perempuan memperoleh kula tanpa kesalahan dari pihak suami, ia juga harus membayar kembali sebagian pemberian keuangan, seperti uang mas kawin dan lain-lain. Namun jika terbukti perempuan tersebut memperoleh kula karena suatu kesalahan dari pihak suami, maka dalam hal ini perempuan tersebut
telah diberi tunjangan tambahan dalam keadaan tertentu, ya, sehingga ia tetap menjadi pemilik mas kawin. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa keputusan tentang hal-hal yang seperti ini harus dibuat oleh Darul Qadha setelah menyelidiki semua keadaan permasalahan tersebut. Para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Allah Ta'ala. Lalu dalam hal perkawinan pada ahli kitab, perlu memiliki wali dan izin untuk berpoligami juga. Dalam hal ini adalah sebenarnya untuk mengutamakan keamanan, harkat dan martabat perempuan yang telah menjadi pertimbangan di dalam Islam. Allah Ta'ala telah membuat wanita menjadi lembut dan mudah dipengaruhi. Ini adalah bagian dari sifat mereka. Jadi dengan tidak mengizinkan seorang perempuan muslim menikah dengan pria dari ahli kitab, iman mereka, yakni perempuan, telah dilindungi. Di antara urusan perkawinan juga, bahwa selain kesediaan gadis itu, diperlukan juga persetujuan dari walinya. Selain banyak manfaat lainnya, salah satu tujuannya juga untuk menyediakan pertolongan dan wali bagi perempuan tersebut, sehingga setelah menikah nanti, mertuanya pun sadar betul bahwa ia tidak sendiri dan ada seseorang yang menjaga kepentingannya. Dan dengan mengizinkan wanita untuk menikah hanya sekali dalam satu waktu juga, sebenarnya Islam telah menjaga kesuciannya. Islam telah memberi perintah ini tepat sesuai dengan kodrat manusia yang merupakan untuk dilindungi secara intrinsik. Para pendengar Pelita Ilahi yang diberkati Allah Ta'ala, hadis yang menyebutkan banyak wanita di neraka sebenarnya telah salah menerjemahkan, mengartikan. Hadis itu sama sekali tidak berarti bahwa akan ada lebih banyak wanita di neraka. Bukan begitu, bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Aritun nar fa iza aksaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Saya ditunjukkan neraka dan saya melihat bahwa ada banyak sekali wanita seperti itu yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Artinya adalah sebagian besar perempuan yang berada di neraka karena kelakuan buruk mereka adalah yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Oleh karena itu, dari hadis ini, pertama, tidak berarti bahwa akan ada lebih banyak wanita daripada pria di neraka. Yang kedua adalah, alasan mengapa para wanita itu akan masuk neraka telah disebutkan tadi. Mereka itu adalah wanita seperti itu yang berulang kali menyangkal nikmat-nikmat Tuhan yang Maha Kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka melalui suaminya. Lalu lain pula, berbeda dengan itu, ada kabar surga di bawah kaki wanita soleha, yaitu seorang ibu, telah disampaikan dalam hadis yang belum pernah diberikan kepada pria manapun. Selain itu, Islam telah memberikan hak-hak tertentu kepada pria dan wanita atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mereka sesuai dengan temperamen atau kemampuan mereka. Ia telah mewajibkan laki-laki untuk bekerja dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, dan telah menginstruksikan perempuan untuk menjaga rumah dan anak-anaknya serta mengasuh mereka.
Dengan kata lain bahwa laki-laki dipilih untuk bekerja di luar sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan perempuan diberi kepemimpinan atas rumah sesuai dengan kodrat dan harga dirinya. Tidak ada ruang untuk keraguan dalam mengatakan dari Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan dengan cara yang lebih lemah dalam hal iman dan kekuatan mental. Karena sabda ini sesuai persis dengan kodrat wanita. Adapun halnya kelemahan iman itu digambarkan. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa seorang wanita ada menjalani beberapa jumlah hari selama remaja, di mana dia dibebaskan dari segala macam ibadah, yakni ketika dia haid. Jika kita merenungkan, ini juga sebenarnya merupakan suatu kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa kepada wanita. Dan berkenaan dengan ucapan tentang kelemahan kekuatan mental juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan. Akan tetapi sebaliknya, ini mengacu pada kesederhanaan dan sifat mudah terperdaya wanita. Bukti fakta bahwa wanita mudah terperdaya telah disediakan, telah ada di dalam diri mereka sendiri ya, di dunia modern ini. Cara orang barat memiliki wanita di mana menyalahgunakan dengan menawarkan khayalan kebebasan. Merupakan bukti kebenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat laki-laki diibaratkan telah mengusir dari 4 dinding rumahnya dan melemparkan mereka ke pasar untuk memenuhi nafsu mereka sendiri. Sementara Islam meletakkan tanggung jawab mencari nafkah adalah pada laki-laki. Laki-laki yang telah menyalahgunakan daripada wanita, dan dia karena mudah terperdaya dengan menyuruh tanggung jawab keuangan kepada mereka, artinya menyuruh mereka bekerja. Karenanya lah ya, dia harus bekerja keras seperti pria di tempat-tempat di mana dia harus berurusan dengan semua berbagai macam pria, yang terkadang ya, pria mencoba melirik ya, dari berbagai sudut untuk memenuhi nafsu mereka. Jika dilihat lebih jauh lagi, orang akan melihat bahwa klaim dunia barat tentang kesetaraan pria dan wanita adalah sebenarnya klaim yang hampa. Saya ulangi, jika dilihat lebih jauh lagi, orang akan melihat bahwa klaim dunia barat tentang kesetaraan pria dan wanita adalah sebenarnya klaim yang hampa. Hampir tidak ada negara di dunia barat di mana ada jumlah yang sama antara pria atau laki-laki dan perempuan ya, dalam sistem parlementer yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Di negara-negara barat dan juga di banyak tempat, beban keuangan yang diberikan kepada laki-laki pada umumnya tidak diberikan ya, kepada perempuan ya, untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sebenarnya semua hal ini adalah bukti nyata dari perempuan yang mudah terperdaya. Dalam hal menyatakan suami sebagai qawwam, Al-Quran Karim telah menyatakan, Al-Quran Karim sendiri telah memberikan alasan-alasannya. Salah satu alasannya adalah untuk menjalankan sistem rumah tangga. Salah satu pihak telah diberi peringkat atau derajat di atas yang lain. Alasan lain yang disebutkan adalah bahwa dia menghabiskan uang untuk istri dari kekayaannya. Alasan dibalik ya, pemberian peringkat atau derajat kepada satu pihak di atas pihak yang lain sangatlah sesuai dengan kodrat manusia.
Karena jika kita melihat sistem dunia, kita akan menemukan tatanan sosial di mana setiap orang secara relatif berada di atas orang lain atau di atas seseorang. Jika setiap orang di dunia setara, atau katakanlah jika semuanya adalah raja, sistem dunia tidak akan berfungsi bahkan untuk sehari saja. Karenanya lah Allah Ta'ala telah membuat beberapa orang lebih pendek dan yang lainnya ada yang lebih tinggi. Ada pula beberapa orang lebih kaya dan yang lainnya lebih miskin. Kami melihat setiap negara memiliki kabinet untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Jika semua orang di suatu negara membentuk kabinet sama semua, negara seperti itu tidak akan pernah berfungsi. Demikian pula lah dalam rangka menjalankan sistem rumah tangga. Allah Ta'ala telah memberikan kewenangan lebih besar kepada laki-laki. Namun, jika kepala pemerintahan atau kabinet memiliki kewenangan lebih, tentu juga mereka mempunyai kewajiban yang relatif lebih banyak lagi. Demikian pula lah, Islam telah memberikan lebih banyak kewajiban kepada suami dibandingkan dengan istri. Dengan demikian, dalam hak-hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, Islam dalam sistemnya sangat sesuai dengan fitrah dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Inilah acara tanya jawab dalam pembahasan tentang status perempuan di dalam Islam. Semoga kita dapat mengamalkannya dan melaksanakan pesan-pesan amanat daripada Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis Etala bin Narsil Aziz. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.